Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap sehat dan selalu semangat belajar ya. Teman-teman pernah lihat nggak sih pensil atau sedotan yang seolah-olah patah waktu dicelupin sebagian batangnya itu ke dalam air. Tapi waktu teman-teman angkat dari dalam air, ternyata pensil atau sedotan yang tadi dicelupin itu nggak patah sama sekali. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Kan nggak mungkin sedotan tiba-tiba patah di dalam air, atau bahkan pensil yang kuat, yang keras tiba-tiba patah di dalam air. Nah, peristiwa itu bisa terjadi karena ada fenomena fisika yang disebut dengan pembiasan cahaya. Mau tahu selengkapnya? Check this out. Tak kenal maka tak sayang. Udah kenal aja, belum tentu sayang. Maka perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang penerapan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari yang beranggotakan saya Aulia Hairanisa. saya Afila Charissa. Saya Muhammad Dafal Nugraha. Dan saya Muhammad Rezan Saputra. Oh iya, mungkin Bu Anissa udah nggak sabar nih nilai hasil kerja keras kita. Maka dari itu, yuk kita langsung aja ke pembahasan. Pembiasan cahaya atau refraksi adalah peristiwa membeloknya arah rambat cahaya karena ada perbedaan medium. Pada contoh sedotan patah tadi, seberkas cahaya datang dari medium udara ke medium air. Mungkin hal yang bakal jadi pertanyaan teman-teman selanjutnya adalah, apa sih hubungan antara perbedaan medium dan proses pembelokan cahaya atau pembiasan? Tapi sebelumnya simak dulu yuk hukum yang berkaitan dengan pembiasan cahaya. Hukum Snellius. Hukum Snellius adalah hukum pembiasan cahaya yang dicetuskan oleh matematikawan asal Belanda Wilbroord Snellius. Itulah sebabnya hukum pembiasan cahaya biasa disebut hukum Snellius. Adapun pernyataan hukum Snellius yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar bias terletak satu bidang datar. Yang kedua, pembagian antara sinus sudut datang sudut bias menghasilkan suatu nilai yang disebut indeks bias. Adapun fungsi dari hukum Snellius yaitu dapat digunakan untuk menghitung sudut datang atau sudut bias dan dalam eksperimen untuk menghitung indeks bias suatu bahan. Nah, penerapan dari hukum Snellius tadi dapat digunakan untuk menentukan kedalaman sumbu benda di dalam air. Ketika Anda melihat benda di dalam air, cahaya yang mengenai benda di dalam air akan terpantur melalui air kemudian keluar menuju mata-mata kita. Di pembahasan sebelumnya udah dijelasin kalau arah rambat gelombang itu bisa mengalami pembelokan dikarenakan melalui dua medium yang berbeda. Perlu diingat bahwa medium itu memiliki indeks bias yang berbeda-beda dan bersifat spesifik. Indeks bias merupakan besaran yang menunjukkan perbandingan kecepatan cahaya di ruang vakum dan di dalam medium. Secara matematis dirumuskan sebagai N sama dengan C per Cm, dengan N adalah indeks bias medium, C adalah kecepatan cahaya di dalam ruang vakum, dan Cm adalah kecepatan cahaya di dalam medium. Jelas bahwa pembiasan cahaya dapat terjadi karena disebabkan oleh adanya kecepatan cahaya yang merambat dari medium satu ke medium lainnya. Misalnya kita ambil contoh dari medium udara ke medium air. Untuk penjelasan lebih detailnya lagi, bisa kita lihat di gambar berikut ini. Salah satu sifat alami dari cahaya adalah merambat lurus. Namun, jika cahaya melewati dua buah medium dengan indeks biasa yang berbeda, maka cahaya akan dibelokkan seperti pada gambar di atas tadi. Adapun beberapa ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Jika cahaya datang dari medium yang kurang rapat, contohnya udara, menuju ke medium yang rapat, contohnya air, maka arah rambat cahaya akan berbelok mendekati arah garis normalnya, sehingga sudut biasnya akan lebih besar daripada sudut datangnya cahaya. Lalu kita masuk ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua ini merupakan kebalikan dari pernyataan yang pertama, yaitu jika cahaya datang dari medium yang rapat menuju ke medium yang kurang rapat, maka arah rambat cahaya akan dibelokkan menjauhi garis normalnya, sehingga sudut bias dari cahaya akan lebih kecil daripada sudut datangnya cahaya. Nah, setelah kalian mempelajari bagaimana seberkas cahaya itu bisa mengalami pembiasan, sekarang kalian tonton praktik pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Keep watching!
Barang-barang yang harus kalian siapkan adalah sebuah kaca, segelas air, selembar kertas HVS, cahaya bisa dari senter, HP, atau matahari. Nah, untuk percobaan yang pertama, kalian siapkan lagi barang-barang yang tadi dan diletakkan seperti ini, seperti kertas dan segelas air, juga kaca. Nah, kacanya dimasukkan ke dalam segelas air, lalu sekarang kita beri cahaya, bisa dari matahari, dan sekarang kita pakainya senter. Dan di situ terlihat ada seperti pelangi, dan itu merupakan contoh dari pembiasan cahaya tersebut. Proses terjadinya pelangi yaitu cahaya dari senter yang masuk ke air dipantulkan ke cermin ke kertas putih sehingga cahaya yang dipantulkan membentuk warna pelangi. Warna yang kami lihat yaitu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pada percobaan kedua, kami menemukan contoh refraksi lainnya pada sebuah botol sabun tangan. Cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan kembali oleh benda ke mata, sehingga benda itu dapat terlihat. Ketika kalian melihat selang botol sabun yang patah di dalam botol, itu disebabkan karena indeks bias udara dan udara. Sifat cahaya yang menambat lurus itu membuat cahaya menembus benda bening, sehingga kita dapat melihat ke dalamnya. Massa air lebih berat dari udara, dan selang yang terlihat patah itu memantulkan cahaya yang diperlambat oleh densitas air. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan itu di segi bias. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.